Shalom teman-teman gue TNT, apa kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman semua masih dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, sebelumnya aku mau ucapin selamat datang dulu untuk teman-teman semua di gue TNT online sharing minggu ini. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit dan semoga itu bisa memberkati teman-teman semua ya. Aku juga berharap teman-teman bisa nonton sampai akhir dan dapetin sesuatu dari sharing hari ini gitu. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sharing sedikit tentang hidup yang penuh dengan sukacita. Kenapa sih kok kita perlu punya hidup yang penuh dengan sukacita? Karena dengan kita punya hidup yang penuh dengan sukacita, kita tuh jadi gampang banget untuk bersyukur dan ngeliat kebaikan Tuhan atas hidup kita, teman-teman. Coba deh teman-teman pikirin, teman-teman lihat, teman-teman renungin, udah berapa banyak kebaikan Tuhan Yesus atas hidup teman-teman. Udah pasti banyak banget ya teman-teman. Itu tuh udah dari kita kecil, bahkan dari kita masih di perut mamah sampai kita segede ini, sampai kita segede sekarang, Tuhan Yesus tuh masih tetap baik atas hidup kita ya teman-teman. Jadi udah pasti kebaikan Tuhan Yesus tuh banyak banget atas hidup kita. Betul teman-teman? Nah, yang jadi permasalahannya adalah masalah-masalah dalam hidup kita itu yang bikin kita nggak bisa tahu nih apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu. Masalah-masalah dalam hidup kita yang bikin kita jadi nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena ya balik lagi, masalah-masalah dalam hidup kita tuh yang ngerenggut sukacita kita dari hidup kita, teman-teman. Ketika kita nggak punya sukacita, kita jadi jauh sama Tuhan. Kita jadi benar-benar menarik diri dari Tuhan gitu. Kita jadi jarang saat teduh, kita jadi jarang berdoa, kita nggak mau baca firman Tuhan, praise and worship kayak gitu. Kita jadi susah banget ketemu sama Tuhan kayak gitu. So makanya itu penting banget aku bilang untuk hidup yang penuh dalam sukacita kayak gitu teman-teman. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit gimana sih caranya kita punya hidup yang penuh dengan sukacita. Nah, kita buka dulu yuk teman-teman sama-sama di Roma 15 ayat 13. Aku bacain untuk teman-teman ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dari ayat ini kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak punya sukacita, kita tuh nggak akan punya kekuatan, kita nggak akan punya iman, bahkan kita nggak akan punya pengharapan, teman-teman. Kayak gitu. Makanya balik lagi aku kasih tahu di sini penting banget untuk setiap kita punya hidup yang penuh dengan sukacita. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita tuh punya hidup yang penuh dengan sukacita? Yang pertama, kita tuh harus selalu punya pikiran yang positif, teman-teman. Coba deh teman-teman bayangin ketika kita punya hidup tapi isinya adalah pikiran-pikiran negatif semua. Kayak misalnya hidup kita tuh isinya adalah putus asa, khawatir, sedih, bete, marah gitu. Coba apa jadinya kita? Kita akan terjebak di kemarahan, di keputusasaan, di kekhawatiran, di hal-hal yang negatif ya teman-teman. Coba teman-teman balik pikir ketika kita punya hidup yang isinya adalah pikiran-pikiran yang positif, teman-teman gitu. Hidup kita tuh akan balik lagi dikelilingi oleh orang-orang, bahkan hal-hal yang positif, teman-teman. Seperti contohnya ketika kita mau marah sama teman kita, ketika kita punya pikiran yang positif, itu kita akan kembali diingetin kayak, oke, mungkin saat ini aku harus sabar sama temanku, oke, untuk saat ini mungkin aku harus lebih mengasihi temanku, kayak gitu. Dengan kayak begitu kita tuh akan jadi lebih enak gitu teman-teman untuk menjalani hidup gitu. Jadi kita tuh balik lagi akan dikelilingi sama orang-orang yang punya pikiran yang positif juga, akan dikelilingi sama hal-hal yang positif juga kayak gitu teman-teman. Itu poin yang pertama, kita harus punya pikiran-pikiran yang positif gitu. Gimana caranya ketika pikiran negatif terus datang? Caranya adalah terus alihin, teman-teman. Ketika pikiran negatif datang, kita harus tetap alihin itu jadi pikiran yang positif kayak gitu. Itu poin yang pertama ya teman-teman. Poin yang kedua, itu kita harus dekat dan harus mempraktekkan firman Tuhan, teman-teman gitu. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih, gimana teman-teman saat teduhnya?
Gimana teman-teman, masih lancar kah saat teduhnya atau masih bolong-bolong nih? Atau jangan-jangan udah nggak pernah saat teduh? Kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kita diingetin lagi teman-teman untuk terus dekat dan terus mempraktekkan firman Tuhan. Jadi di sini ayo kita sama-sama komitmen lagi untuk terus saat teduh dan terus praktekin saat teduhnya teman-teman. Kenapa sih kok kita harus dekat dan praktekin firman Tuhan? Karena teman-teman Roh Kudus itu mengingatkan kita lewat setiap firman-firman yang udah kita baca, kayak gitu. Seperti contohnya ketika waktu itu aku punya hidup yang isinya sungut-sungut, bersungut-sungut aja, kayak gitu teman-teman. Aku pernah baca firman Tuhan yang isinya adalah mengucap syukur dalam segala hal, kayak gitu. Ketika hidupku isinya sungut-sungut, bersungut-sungut lah, nggak mengucap syukur segala macam, aku diingatin sama Roh Kudus untuk mengucap syukur dalam segala hal, kayak gitu teman-teman. Balik lagi, Roh Kudus tuh akan ingetin setiap kita ketika kita ngelenceng lewat firman-firman yang udah kita baca. Itu pentingnya kenapa kita harus tetap baca dan praktekin firman Tuhan setiap hari teman-teman, kayak gitu. Nah selain itu juga ketika kita mulai ngelenceng, mulai belok kayak gitu, firman Roh Kudus tuh akan terus narik kita lewat firman-firman yang udah kita baca. Balik lagi kayak gitu teman-teman. Bahkan untuk sukacita pun Roh Kudus pasti akan ingetin kita teman-teman ketika kita udah mulai ngejauh dari sukacita itu sendiri, gitu ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah kita harus hidup dalam iman teman-teman, gitu. Kita pasti tahu kalau misalnya Tuhan itu taruh setiap janjinya atas hidup kita ya teman-teman. Cuman responnya ada dua, kita mau percaya atau enggak, gitu. Nah, kalau kita percaya atas janji-janji Tuhan meskipun kita belum lihat, itu namanya kita punya iman teman-teman, gitu. Jadi ketika kita punya iman meskipun kita belum lihat ya kita percaya, kayak gitu. Tugas kita apa sih selagi nunggu janji-janjinya Tuhan? Selain hidup dalam iman, kita juga harus tetap berdoa. Bahkan kita harus tetap andelin Tuhan teman-teman, kayak gitu ya. Ketika jangan sampai kita mikir kayak gini, Tuhan tuh nggak akan genapin janjinya lah atas hidup kita, makanya kita jadi andelin diri kita sendiri. Itu nggak boleh ya teman-teman, gitu. Jadi kita tetap harus andelin Tuhan Yesus dalam segala hal yang kita lakuin, kayak gitu. Sebenarnya bisa aja kan ketika Tuhan Yesus belum genapin janjinya dalam hidup kita, itu tuh Tuhan tuh punya hal yang jauh lebih baik gitu dari apa yang kita pikirkan, gitu. Makanya kenapa penting banget setiap kita tuh untuk terus andelin Tuhan, kayak gitu teman-teman. Saat kita percaya sepenuhnya sama apa yang udah Tuhan bilang gitu, tanpa kita lihat gitu, kita percaya aja sepenuhnya, hidup kita tuh akan jadi jauh lebih tenang teman-teman. Hidup kita tuh akan jauh lebih enak gitu, karena ya udah ada yang ngatur. Kita tuh ya udah percaya aja kalau Tuhan tuh nggak akan ngejatuhin kita. Tuhan tuh akan terus bawa kita naik kok, gitu. Tuhan tuh tahu kok semua yang terbaik atas hidup kita, gitu. Jadi hidup kita tuh jauh lebih tenang gitu. Ketika kita punya hidup yang tenang, kita tuh akan jadi lebih gampang untuk sukacita, gitu. Dengan kita sukacita, kita akan gampang juga untuk bersyukur dan ingetin kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu pentingnya juga kita punya iman nih teman-teman, kayak gitu. Nah di sini aku mau review dulu kenapa sih kita tuh harus punya hidup yang penuh dengan sukacita. Karena dengan kita punya hidup yang penuh dengan sukacita, kita akan jadi lebih mudah untuk bersyukur dan ingat apa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, gitu ya teman-teman. Gimana caranya ketika kita mau punya hidup yang penuh dengan sukacita? Yang pertama, kita harus ubah pikiran negatif kita jadi pikiran yang positif ya teman-teman. Seperti tadi balik lagi, ketika kita udah mulai punya pikiran yang negatif, kita harus terus alihin ke pikiran yang positif, kayak gitu. Poin yang kedua adalah kita harus tetap terus baca dan praktekin firman Tuhan itu, gitu ya teman-teman. Kita harus dekat nih sama firman Tuhan itu. Jadi kita tetap harus komitmen lagi nih. Ayo kita komitmen bareng-bareng lagi untuk saat teduh setiap hari. Kita harus tetap praktekin saat teduh itu setiap hari, kayak gitu ya teman-teman.
Poin yang terakhir adalah kita tetap harus punya iman gitu. Kita harus percaya aja sama Tuhan supaya hidup kita jauh lebih tenang kayak gitu. Ketika hidup kita tenang, kita akan jadi lebih mudah untuk sukacita, kita akan jadi lebih mudah untuk bersyukur dan tahu kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu aja yang bisa aku bagiin hari ini, firman Tuhan hari ini. Sekian. Aku harap teman-teman bisa terberkati lewat firman Tuhan hari ini. Pesan aku cuma satu, jangan lupa teman-teman harus punya hidup yang penuh dengan sukacita. Ketika hidup kita jauh dari sukacita, kita tuh nggak akan bisa untuk bersyukur. Pasti hidup kita tuh jauh dari Tuhan, isinya adalah bersungut-sungut, putus asa, kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang ternyata banyak banget loh, kayak gitu. Jadi pesan aku, teman-teman harus tetap sukacita dalam keadaan apapun, kayak gitu ya. Nah, makasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa tetap sukacita ya. God bless you, dadah.